Masih dalam masa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan gereja, bekerja dalam kehidupan persekutuan, bekerja dalam kehidupan kita secara pribadi. Amin. Ya, mari kita lihat kiri kanan, kasih salaman dulu, minimal kasih senyum. Senyum ya, bukan main mata. Main mata beda dengan senyum. Takutnya pas balik belakang ternyata kita belum saling mengenal, main mata nanti salah. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari dua teks. Ada yang di Perjanjian Lama dan ada yang di Perjanjian Baru. Jadi kita lengkap ya hari ini. Kita baca yang pertama dari 2 Tawarik 17. 2 Tawarik 17. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kasih tanda memang supaya kita tidak mencarinya dengan susah payah. Yang pertama ini 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dan yang kedua, kita akan baca dari Filipi 3. Filipi 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Kekasih-kekasih Tuhan, kita berbahagia karena kita ada dalam persekutuan. Kita ada dalam gereja. Kita membaca firman Tuhan, kita mempelajarinya dan kita melakukannya. Kenapa formulasi kalimat ini selalu dimulai ketika pemberitaan firman itu disampaikan? Karena orang yang tahu kebenaran adalah orang-orang yang harus melakukan kebenaran. Dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang-orang yang berbahagia. Amin? Ya. Ada salah satu filsuf mengatakan, Aristoteles ya. Salah satu kebahagiaan adalah ketika kita tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Ketika kita tahu yang benar, kita hidup dengan benar. Itu kebahagiaan. Jadi ketika kita ada dalam gereja, hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai jemaat, kita berbahagia. Karena apa? Banyak hal dari firman Tuhan ini yang kita belum tahu. Tapi melalui gereja, melalui persekutuan, kita disampaikan begitu banyak hal. Supaya apa? Supaya kita hidup benar. Dan ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita menjadi orang-orang yang menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Benar tidak? Coba seandainya kalau kita hidup tidak benar, bikin pusing kepala orang tua. Saya juga masih muda kita. Baik, kekasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan ini dari 2 Tawarik 17 ayat 10 sampai 19 dan Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Saya mau kita belajar firman Tuhan ini dengan satu tema. Makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Kita ada di bulan Juni, minggu kedua, ini pertengahan tahun 2023 ya. Bagaimana progres kehidupan kita? Bagaimana progres kehidupan kita? Makin lama makin kuat? Apakah makin lama makin mengalami kemajuan? Apakah makin lama makin memahami kehendak Tuhan? Silahkan jawab masing-masing. Ini pertanyaan reflektif. Manusia, kita, diperhadapkan dengan dua keadaan secara umum. Ekspektasi dan kenyataan, realitas. Kita sudah berjuang. Ternyata di depannya tidak jadi, tidak berhasil. Sudah berharap begini dan begitu, ternyata realitasnya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Sudah diatur sedemikian rupa, direncanakan sebaik mungkin. Ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana, tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau.
Bagaimana dengan keadaan semacam ini? Apakah ada progres dalam kehidupan kita memahami keadaan atau tidak? Nah, karena itu manusia dilatih untuk punya cara menghadapi keadaan semacam ini. Apakah semakin ikhlas dan bersyukur? Apakah semakin setia dan tekun? Atau pasrah dan mundur? Lalu kemudian mulai menyalahkan diri, mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan keluarga, terakhir menyalahkan Tuhan. Mundur dari persekutuan, mundur dari ibadah, tidak mau datang gereja, protes. Ini namanya demo iman, demo Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus bukan anggota dewan, ya. Bukan anggota dewan, tidak perlu didemo. Tuhan sesudah berdoa, doa puasa nih, setiap bulan doa puasa. Kenapa belum terjadi sesuai yang saya mau? Kenapa kenyataannya berbeda? Kekasih-kekasih Tuhan, ada saat hal-hal terjadi tidak sesuai dengan mau kita. Karena ada dua hal secara umum yang Tuhan mau ajarkan. Yang pertama, Tuhan mau mengubah hati kita untuk memahami keadaan. Kadang tidak terjadi keadaan sesuai yang kita mau karena Tuhan mau ubah hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jika doa-doa kita belum terjawab dan keadaan tidak berubah, lihatlah ke dalam diri kita. Lihat ke dalam hati kita. Keadaan memang tidak berubah. Realitas, fakta, kenyataannya tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi lihat ke dalam diri kita. Doa membuat kita menjadi lebih tenang. Amin. Ya. Yang kedua, doa mengubah kita menjadi lebih baik. Jadi walaupun keadaannya tidak baik, tapi hati kita, hidup kita, perasaan kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, doa mengubah kita menjadi lebih bahagia. Tuhan, terima kasih ya, walaupun keadaannya tidak seperti yang saya mau, ternyata saya bahagia. Tuhan mengubah hidup saya. Banyak hal yang tidak bisa kita paksakan sesuai dengan Allah. Tapi di satu sisi kita harus lihat, apakah lewat keadaan ini saya mengalami kemajuan atau tidak? Bagaimana iman saya? Bagaimana hidup saya? Bagaimana harapan? Apakah Roh Kudus mengubah cara saya berpikir, cara saya hidup? Kekasih-kekasih Tuhan, kalau bicara tentang keadaan, banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Tuhan. Pasti kita juga begitu. Kenapa? Manusia itu berhadapan dengan begitu banyak hal yang menyakiti hatinya. Kehilangan, kepergian, kegagalan, apa yang dikerjakan belum tentu terjadi. Usia 2 tahun papa saya meninggal. Kemudian 2 orang saudara saya juga meninggal. Saya bilang, Tuhan apa sih maunya? Kenapa harus meninggal? Kenapa harus perpisahan semacam ini? Ada apa? Lalu ketika saya masuk kuliah teologi, masuk semester 3, kekasih hati saya, pacar saya, kami waktu itu sudah pacaran 4 tahun. Sakit. Dokter bilang leukemia. Saya dari Salatiga, kebetulan libur, saya minta izin mama, boleh tidak? Saya ke Bali, saya urus dia di sana. Mama bilang boleh, tapi harus kuat. Saya berangkat ke Bali 1 bulan, saya urus dia di sana. Saya tidak bawa pulang tubuhnya yang masih hidup, saya bawa pulang peti jenazah. Turun di bandara, antar ke keluarganya. Saya bilang, ini apa Tuhan punya mau? Kenapa Tuhan tidak bisa mengubah keadaan ini? Sakit sekali. Saya masuk S2, teman dekat saya meninggal. Saya bilang, ini kenapa main meninggal semua nih? Peristiwa kehilangan itu mengajarkan kita, walaupun keadaannya tidak berubah, tapi ada yang diubahkan dari hidup kita. Apa? Lebih tenang,
lebih damai, lebih bahagia. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bawa kita di situ. Saat kuliah, 2 kali saya ulang mata kuliah. Muger, musik gerejawi. Ini mahasiswa kalau belajar ini angkat nada salah, bahaya. Dia punya nada harus di gereja, saya menyanyi 2 kali, jemaat tepuk tangan. Bapak kasih saya dia jawab apa? Betul, semua orang bisa menyanyi, tapi tidak semua orang mengerti nada. Fakta ini. Saya pulang, saya bilang, baik, saya harus belajar. Saya harus belajar. Itu pekerjaan Roh Kudus, dia mengubah kita untuk memahami keadaan yang terjadi. Apalagi yang lain, masih banyak yang Tuhan mau ubah dari cara kita berpikir menghadapi keadaan itu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita lihat dengan tema ini. Apakah Yosafat dan Paulus mengalami kemajuan di dalam jemaatnya? Apakah kemajuan karena keadaan hidup? Apakah kemajuan secara emosi yang lebih terkontrol? Apakah kemajuan spiritualitas? Apakah kemajuan cara hidup? Kita lihat. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru akan melengkapi kita. Makin lama, makin kuat. Kita lihat. Yosafat. Yosafat menggantikan bapaknya yang juga Raja Asa. Bukan putus asa ya. Yosafat ini keren. Ini kalau mau jadi pemimpin salah satunya belajar dari Yosafat ini. Apa yang dilakukan oleh Yosafat untuk melihat kemajuan dalam dirinya, kemajuan bagi bangsanya? Kita lihat yang pertama. Dia belajar melihat teladan. Dari siapa? Dari Raja Daud. Dan kita garis bawahi di situ. Dia belajar dari kesalahan para pendahulu Israel yang tidak takut akan Tuhan. Jadi dia belajar 2 hal. Dia belajar sikap hidup bangsa yang dahulu tidak taat. Dan dia belajar dari kepemimpinan Daud. Yang tidak mencari Baal, tapi mencari Allah. Ini kemajuan yang dibawa pertama oleh Yosafat. Kepemimpinan yang dimulai dengan apa? Menunjukkan keteladanan. Itu yang pertama. Yosafat mau belajar dari kesalahan di masa lampau. Dia belajar bagaimana orang-orang Israel yang lalu mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Itu keteladanan. Yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat bagaimana Yosafat bergantung penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, bekerja keras. Di mana poin kerja kerasnya Yosafat? Perhatikan di ayatnya yang mari kita buka. Supaya sambil saya tunjukkan. Kerja keras Yosafat untuk membawa kemajuan dalam kehidupan bangsanya. Dua Tawarik 17. Ayatnya yang ke-6. Dengan tabah ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, selain menjadi teladan, harus hidup tabah sesuai jalan yang Tuhan tunjukkan. Ini yang Yosafat kerjakan. Kita lihat lagi ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Garis bawahi kata mengajar. Yosafat mengutus orang-orang untuk pergi bertemu dengan orang-orang Yehuda, mengajar di situ, kasih pengetahuan tentang apa? Garis bawahi di ayatnya yang ke-9. Hukum Taurat. Ini yang diajarkan. Ini yang disampaikan oleh Yosafat ketika dia maju sebagai pemimpin. Dia mengajar tentang Taurat. Kenapa Taurat? Karena Taurat itu mengandung begitu banyak hal tentang sikap hidup orang. Bagaimana harus beribadah, bagaimana harus berdoa,
bagaimana harus masuk ke tempat ibadah, bagaimana bertemu dengan orang lain, etika, moralitas diajarkan semua dalam hukum Taurat. Kenapa dia pergi ke semua tempat? Supaya bangsanya itu punya pemahaman yang sama tentang kehidupan. Supaya bangsanya itu punya perspektif yang sama bagaimana menjalani hidup dalam ketakutan terhadap Tuhan. Supaya semua orang yang mendengarkan hukum Taurat punya pemahaman yang sama bagaimana harus hidup. Kalau yang lain dengar, yang lain tidak dengar, bagaimana mereka menjadi bangsa yang diberkati dan mengalami kemajuan? Dan hebatnya bangsa Israel, mereka taat, mereka mendengarkan ketika diajarkan tentang Taurat. Jadi bayangkan kalau jemaat ini, kita semua diajarkan secara bersama-sama tentang firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Pasti kita akan punya pemahaman yang sama. Tidak ada yang melawan, tidak ada yang memberontak, tidak ada yang melakukan kekerasan, tidak ada yang menyakiti orang lain, tidak ada yang kepala batu. Ini kemajuan yang dikerjakan oleh Yosafat. Yang ketiga, kemajuan apa? Kemajuan kesadaran dari bangsanya ketika mereka membawa persembahan di hadapan Tuhan, membawa persembahan kepada raja. Itu kesadaran. Roh Kudus menggerakkan orang untuk menjadi sadar. Dia sadar tentang apa yang dia harus terima, yang dia harus lakukan dengan imannya, dan apa yang dia harus kerjakan. Kemudian di ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Keren Yosafat ya. Dia sadar bahwa dia kuat hanya dengan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia sadar bahwa menjadi bangsa yang kuat harus dimulai dengan mengajarkan kebenaran Taurat itu. Itu juga dengan kita gereja. Harus dimulai dengan belajar firman Tuhan itu. Saya pernah 2 tahun sama sekali tidak baca Alkitab. Saya hanya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya baca ini Alkitab hampir 7 tahun. Apa maksud Tuhan? Pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah, sakit demi sakit, kehilangan demi kehilangan terjadi. Apa maksud ini? Saya belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, belajar segala macam sejarahnya orang Israel. Apa maksud Tuhan? Ternyata baca firman Tuhan bukan untuk menjadi sombong. Menjadi orang teologi bukan supaya kita tahu Alkitab dan kita menjadi orang yang tahu segalanya tentang Tuhan. Tapi membaca Alkitab, membaca Taurat, membaca firman, menjadikan kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat hal yang berikut. Tindakan Yosafat sebagai pemimpin, itu merupakan sikap hidup. Bagaimana dia mengajarkan bangsanya untuk menjadi orang-orang yang mengalami kemajuan. Tidak hanya dalam aspek ekonomi, tidak hanya dalam aspek kehidupan bersama, tapi kesadaran mereka mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Dan semoga kita juga mengalami kemajuan iman. Semoga kita orang Kristen yang mengalami kemajuan mengajarkan dan mendengarkan. Gereja, mendengar berita, baca berita. Informasi di mana-mana ya. Gampang sekali kita baca. Tapi apakah membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita lakukan dengan setia atau tidak? Sebagai orang tua, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Pasti sudah banyak. Sudah banyak pasti. Sampai mungkin ada orang tua yang tidak mau omong lagi. Tuhan, ini anak saya sudah ajar, sisanya terserah Tuhan. Karena apa? Ada titik di mana orang tua mau melihat cara Tuhan bekerja dengan diam. Saya punya mama pernah begitu. Dia diam 1 hari, saya galau setengah mati. Saya bilang, Ma, lebih baik saya putus pacar daripada mama yang diam. Saya diam kan nyumut tidak mau dengar saya omong. Saya dengar, sudah mau omong sudah. Setelah itu tahu sudah mama Sumba tuh dia campur. Dari bahasa Sumba, sambung bahasa Indonesia, tidak tahu bahasa Inggris. Terakhir mama tanya, understand? Iya, mama ngerti. Yakin? Yakin mama. Dapat tanya balik, apa yang kau melakukan? Mama omong terus juga saya dengar.
Mama omong apa saja saya dengar. Kenapa? Alasannya apa? Mama ratu di hatinya saya. Ya, lemah toh. Jadi anak-anak, kalau orang tua sudah mulai omong, dengar saja. Kalau orang tua tanya, kenapa diam? Mama, saya belajar dari Yosafat. Kenapa? Dia mendengarkan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Mama ratu di hatiku. Nah, yang bapak-bapak, kalau istri sudah mulai banyak omong, begitu juga. Kenapa papa diam? Karena mama bidadari di hatiku. Romantis yang diajarkan oleh bangsa Israel dalam hubungan mereka dengan raja mereka adalah romantis. Mendengarkan, siap diajarkan, mereka hidup bersama dalam kemajuan. Jadi yang maju bukan hanya Yosafat, tapi siapa? Bangsa. Kebersamaan mereka. Dia tidak maju sendiri, maju sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan. Pertanyaan kita, secara reflektif kembali saya ajukan. Lihat dari Filipi 3 tadi. Di situ ada kata teladan. Hal ini juga yang dikerjakan oleh Yosafat. Dia mengikuti jejak Raja Daud. Ada kata teladan di situ. Paulus mengajarkan, memberikan penekanan kepada jemaat di Filipi supaya mereka hidup dalam kesadaran tentang teladan. Karena menjadi orang Kristen, menjadi orang beriman, bukan hanya hidup tentang diri sendiri. Apa yang kita ajarkan harus kita lakukan, sama seperti apa yang kami sampaikan. Karena firman Tuhan itu seperti pisau bermata dua ya. Dia mengarah ke saya, mengarah juga ke jemaat. Kita harus hidup dalam teladan. Satu memberi teladan kepada yang lain. Gereja memberikan teladan. Orang tua memberikan teladan. Anak-anak mengikuti teladan. Suami dan istri menjadi teladan. Gereja memberikan teladan. Ini yang Paulus mau garis bawahi. Ini yang Paulus mau sampaikan. Ini yang Paulus mau ingatkan kepada kita. Kenapa kita harus menjadi teladan? Kita garis bawahi di situ. Filipi 3 ayat 21. Kita baca sama-sama. Baca dengan keras. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu dalam dirinya. Kenapa harus menjadi teladan? Ini jawabannya. Kewarganegaraan kita, tubuh yang dipulihkan, yang dimuliakan lewat tubuh dan pengorbanan Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen kalau tidak sadar tentang pengorbanan Yesus akan menjadi sia-sia apa yang kita kerjakan. Kekasih-kekasih Tuhan, Filipi 3 ayat 20 sampai 21 memperlengkapi kita menyambut perjamuan kudus ini. Bahwa tubuh dan darah Kristus mengubah makna keberadaan tubuh kita. Untuk apa? Supaya kita hidup mengalami kemajuan dalam pemulihan dan keselamatan. Tubuh dan darah Kristus membawa kita pada kemajuan untuk mengalami pemulihan dan keselamatan. Tubuh Kristus yang terluka, tubuh Kristus yang menderita itu menjadi teladan buat kita. Kemudian kita menikmatinya itu dalam perjamuan kudus. Hal yang kedua, lewat perjamuan kudus ini, gereja sebagai tubuh Kristus pun mengalami kemajuan. Filipi 3 kembali mengingatkan kita bahwa lewat perjamuan ada persekutuan dan ada kebersamaan. Amin. Perjamuan kudus ini membawa kita untuk mengikat komitmen.
Saya setia dengan Tuhan, gereja setia dengan Tuhan, gereja menjadi teladan, gereja hidup bersama-sama. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang diabaikan. Itu makna ketika kita belajar bagaimana Paulus memberikan kesadaran kepada jemaatnya. Kekasih-kekasih Tuhan, komitmen untuk semakin maju dalam kesetiaan, itu berarti kita setia menjadi tubuh Kristus yang memberi teladan, mengajarkan Taurat dan firman Tuhan kepada gereja dan generasi kita. Dan kemudian dalam kesetiaan kita, kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Selamat menjadi gereja yang makin lama makin kuat dan setia. Selamat menjadi komunitas iman yang makin lama makin setia dan bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat menjadi keluarga yang makin lama makin kuat, setia dan taat, serta memberikan teladan. Selamat memiliki iman, keteladanan yang progresif di dalam Kristus yang telah memberikan tubuh dan kehidupannya bagi kita. Amin. Kita nyanyikan lagu Tetap Setia, Selidiki Aku.